kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Di momen Natal kali ini, secara khusus saya ingin membagikan renungan Natal. Semoga renungan Natal kali ini memberkati saudara sekalian. Jadi beberapa minggu yang lalu ketika saya menyembah, Tuhan memberikan visi kepada saya untuk mengangkat satu tema, Natal untuk semua. Dan inilah yang akan saya bagikan. Semoga ini memberkati saudara sekalian. Amin. Yang pertama, Natal adalah sukacita surga untuk dunia. Ketika saudara mendengar kata Natal, apa yang terbesit di dalam hatimu? Tentu saja, Natal bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bayi Tuhan Yesus di atas palungan. Natal menggambarkan tentang perayaan. Ada pohon Natal, ada lilin Natal, ada nyanyian malam kudus, dan sebagainya. Itu benar, saudara. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Natal bicara tentang sukacita surga untuk dunia, untuk saudara dan saya. Yesus adalah hadiah terindah yang diberikan Bapa untuk semua orang, saudara dan saya. Yesus datang membawa sukacita, yaitu karya keselamatan yang dinyatakan kepada dunia melalui penebusannya kelak. Maka dia datang ke dalam dunia, dia hadir di tengah-tengah manusia. Ia lahir di sebuah kandang domba, di dalam kesenyapan, di tengah-tengah gemerlap dunia. Artinya Natal tidak selalu disambut dengan selebrit perayaan, dengan pesta pora, kembang api yang meriah. Tetapi Natal bicara tentang keheningan hati. Di dalam keheningan, di sebuah kandang domba, ia hadir di situ. Maka ketika di dalam keheningan, di dalam hatimu, jika engkau sanggup membayangkan di mana Yesus lahir, di dalam palungan hatimu, dan engkau merasakannya, itulah sukacita sejati di momen-momen Natal. Poin yang kedua, Natal adalah momen mengingat karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Kasih Allah kepada dunia yang disebut Yohanes 3 ayat 16 itu dinyatakan melalui perantaraan Maria. Artinya di dalam keterbatasannya sebagai manusia, Maria telah beroleh kasih karunia Allah. Ia telah dipilih, ditetapkan, dipakai Allah untuk melahirkan bayi Yesus yang akan disebut Mesias, juru selamat dunia. Amin. Dan Lukas 1 ayat 33 mengatakan dia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak berkesudahan. Artinya Yesus datang dari surga ke dalam dunia untuk menjanjikan surga untuk saudara dan saya. Dia adalah raja. Hanya seorang raja yang dapat mengundang saudara dan saya untuk masuk di dalamnya. Artinya tidak ada pribadi lain yang datang dari surga dan menjanjikan surga untuk manusia. Yesus adalah raja, penguasa, pemilik kerajaan yang menjanjikan surga, yang mengundang saudara dan saya. Maka ia datang ke dalam dunia untuk menyatakan karya keselamatannya, supaya setiap orang yang menerimanya memperoleh karya keselamatan untuk masuk di dalam kerajaan surga, menjadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Poin yang ketiga, mengapa semua orang harus menyambut Natal? Ada 3 alasan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, Adam diciptakan sebagai anak. Dari sejak semula, Tuhan menciptakan Adam sebagai anak. Allah menciptakan Adam sebagai anak. Maka tandanya Allah memberikan otoritas penuh untuk memelihara Taman Eden, mengelola dan menikmatinya. Ia memperoleh kehidupan yang eksklusif di Taman Eden. Ia selalu menikmati hadirat Allah. Maka hubungan yang terjalin di Taman Eden adalah hubungan antara Bapa dengan anak. Maka hubungan yang terjalin antara Adam dan Allah di Taman Eden adalah hubungan Bapa dengan anak. Bukan hubungan Bapa dengan hamba. Itulah status manusia pertama. Diciptakan sebagai anak. Keintiman hubungan antara Adam dan Allah di Taman Eden ini menjadi cerminan dari keintiman hubungan antara seorang Bapa dengan anak. Ini akan menjadi gambaran untuk karya keselamatan di dalam dunia. Amin. Sebuah keintiman dari suatu relasi hubungan antara Allah dengan Adam di Taman Eden dan hak keeksklusifan yang diperoleh Adam itu tercermin, digambarkan dari tradisi kehidupan orang Yahudi. Sebab keselamatan datang dari suku Yahudi. Yesus lahir sebagai seorang Yahudi. Maka kita harus belajar tradisi kultur hidup seorang Yahudi. Amin. Maka perlunya kita belajar tentang budaya, kultur hidup orang Yahudi. Di dalam kehidupan seorang Yahudi, di mana seorang tuan dan hamba itu tidak tinggal bersama. Mereka tinggal terpisah. Seorang hamba tidak tinggal di dalam rumah tuannya, tetapi tinggal di luar. Hanya anak yang tinggal di dalam rumah tuannya. Seorang tuan tidak tinggal bersama dengan hambanya. Seorang hamba tinggal di luar. Seorang hamba tidak tinggal di dalam rumah tuannya. Hanya anak yang tinggal di dalam rumah tuannya. Dan seorang hamba tidak semeja makan dengan tuannya. Hanya anak yang semeja makan dengan tuannya. Maka ini bicara tentang hubungan. Bicara tentang hak-hak secara eksklusif. Yang digambarkan dari kehidupan di dalam Yahudi. Amin. Maka ketika kita bicara kerajaan surga, bicara keselamatan,
tidak lepas dari relasi hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan hak-hak eksklusif kita, yaitu janji surga untuk saudara dan saya. Amin. Agama menjadikan dan menempatkan manusia itu menjadi hamba di hadapan Allah. Tetapi Yesus datang untuk menjadikan kita anak, bukan sebagai hamba. Hubungan manusia, saudara dan saya dengan Allah, tidak lagi dilukiskan antara Tuhan dengan hamba, tetapi antara Bapa dengan anak. Jadi hubungan kita dengan Allah tidak lagi dilukiskan antara Tuhan dengan hamba, tetapi antara Bapa dengan anak. Begitu dekat dan intimnya. Inilah relasi dari semula. Relasi antara Adam dengan Allah yang dikembalikan melalui Yesus. Hubungan relasi yang benar antara Adam dengan Bapa di Taman Eden dari semula. Itulah yang akan dikembalikan. Yesus datang untuk mengembalikan relasi hubungan manusia yang rusak itu dipulihkan. Sehingga keeksklusifan hak-hak kita sebagai manusia akan dikembalikan, yaitu janji keselamatan kita. Sebab surga adalah tempat kita berasal. Di sanalah kita akan kembali untuk memperoleh janji-janji yang Tuhan sediakan. Amin. Untuk kita dapat masuk ke dalam rumah Bapa yang di surga, kita harus memiliki relasi. Seorang hamba tidak bisa masuk, hanya seorang anak. Artinya, jika kita tidak memiliki relasi, jika manusia tidak memiliki relasi, hubungan yang benar, yang dilukiskan, hubungannya seperti seorang Bapa dengan anak, bagaimana bisa kita masuk di dalam kerajaan surga, masuk ke dalam rumah Tuhan. Amin. Untuk kita dapat masuk ke dalam rumah Bapa yang di surga, kita harus memiliki relasi. Seorang hamba tidak bisa masuk, hanya seorang anak. Artinya, tidak memiliki relasi, hubungan yang benar, yang dilukiskan seperti seorang Bapa dengan anak. Bagaimana mungkin manusia dapat masuk ke dalam rumah Tuhan, yaitu surga yang kekal? Tidak akan mungkin. Semua orang harus menyambut datang.